Ada mahasiswa yang bertanya dengan saya, Pak, gimana sih cara cepat memahami cara membuat latar belakang? Kadang pun saya membaca latar belakang dari kakak tingkat yang ada di skripsi itu masih membingungkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan secara detail bagaimana cara memahami latar belakang dalam waktu yang singkat. Saya, Robi Ulendra, selamat datang di YouTube channel saya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robilendra dan juga @skripsimahasiswa. Oke, teman-teman semua, jadi hari ini saya akan coba menjelaskan kembali tentang latar belakang, walaupun di video-video sebelumnya saya rasa sudah ada saya menjelaskan tentang latar belakang. Nah, saya akan coba di video ini akan mencari cara yang lebih singkat agar teman-teman lebih cepat memahami latar belakang. Nah, latar belakang pada penelitian ataupun pada skripsi merupakan inti atau dasar teman-teman untuk arah mengerjakan penelitiannya kemana. Nah, secara konsep sangat mudah kita bayangkan atau kita gambarkan bahwa si latar belakang ini kita buat seperti piramida terbalik. Kalau dulu belajar bahasa Indonesia, saya ingat banget di SMP atau SD ataupun SMA, saya pernah mendengar kalimat deduktif dan induktif. Kalau deduktif itu diawali dengan umum ke khusus, kalau yang induktif yang khusus ke umum. Nah, kalau di latar belakang kita buat dulu yang umum baru yang khusus. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah latar belakang itu menjelaskan tentang fenomena. Suatu kejadian yang memang terjadi saat ini di awalnya. Dan kemudian selanjutnya teman-teman, latar belakang itu bukan asal berbicara Anda saja, tetapi latar belakang itu harus diwujudkan atau ditampilkan atau direferensikan dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya. Sekali lagi, skripsi adalah salah satu penelitian. Jadi, setiap yang kita katakan itu harus dirujuk, harus dibenarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, sebagai contoh, misalnya saya ingin buat suatu hand sanitizer misalnya, yang saat ini dapat digunakan untuk mencegah virus COVID. Nah, tentunya kita harus mencari dulu teman-teman, fenomenanya apa sih? Gitu ya, apa sih yang terjadi saat ini? Nah, saat ini memang mungkin di fenomenanya orang sangat takut sekali dengan virus gitu ya. Nah, kemudian virus itu kalian bisa ambil jurnal-jurnalnya tentang COVID, kemudian tentang protokol kesehatan, dan hal-hal yang terkait dengan itu. Kemudian kita berbicara tentang hand sanitizer. Apa bedanya hand sanitizer kamu dengan hand sanitizer yang disediakan oleh toko-toko gitu ya. Mungkin hand sanitizer saya bisa menghilangkan 99% virus dengan alat atau dengan bahan-bahan tradisional yang mudah didapat. Nah, mungkin itu menjadi suatu inovasi. Kalian jelaskan, setelah kalian menjelaskan tentang fenomena hand sanitizer, terus kalian bisa jelaskan tentang permasalahan yang sekarang. Kalau yang sekarang ini pakai zat kimia. Zat kimia itu berbahaya dengan tangan sehingga bisa kering dan seterusnya. Nah, apa tujuan kalian? Inovasi kalian apa? Nah, kalian menciptakan sesuatu hand sanitizer yang kira-kira bisa menghilangkan virusnya 99%, kemudian tidak membuat tangan kasar, tetap halus dan lembut. Nah, nanti di bagian latar belakang itu selain ada fenomena, ada menjelaskan tentang permasalahan, kemudian jelaskan tentang metode yang mau kalian gunakan, kemudian selanjutnya bagian yang terakhir adalah hipotesis atau hipotesa dugaan kalian. Misalnya, kalau hand sanitizer ini jadi, yaitu hand sanitizer yang memang bisa menghilangkan semua virus yang ada di tangan itu 99%, 99,9% dengan alat-alat tradisional tanpa merusak tangan, sehingga nanti orang tidak takut lagi menggunakan hand sanitizer yang berbahan kimia ya. Jadi mereka akan beralih ke tradisional. Nah, nanti kalau tradisional impact-nya apa? Impact-nya nanti hasil dari perkebunan di Indonesia itu akan laku.
dan sehingga meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, itu kira-kira gambaran teman-teman ketika membuat latar belakang. Jadi, sebenarnya secara konsep latar belakang itu teman-teman hanya beberapa bagian saja yang kita jabarkan, kita narasikan. Sekali lagi, buatlah dari bentuk yang umum, deduktif tadi, ke yang khusus. Jadi, kalau bentuk segitiga atau piramid, piramidnya bentuknya piramid terbalik. Umum, kemudian khusus. Nah, mungkin itu saja teman-teman penjelasan tentang membuat latar belakang skripsi. Mungkin ada yang masih sulit menganalogikannya bagaimana membuatnya. Silahkan perbanyak baca-baca jurnal khususnya yang memang baik ya. Jadi teman-teman bisa cari kalau di Indonesia itu yang berbasis Sinta ya, terakreditasi, itu latar belakangnya memang sudah banyak yang baik gitu ya. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton YouTube channel ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen. Serta follow Instagram saya juga di @robilendra dan juga @skripsimahasiswa. Kita ketemu di lain waktu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.